Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdurrahman Sidik dengan NIM 230910668 dari Prodi Informatika dan kelas D angkatan 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerbang logika. Nah, saya akan menjelaskannya di website Circuit First Simulator. Ini dia, saya buka, saya pakai login. Ini sudah saya siapkan beberapa, langsung saja. Ya, sebelumnya gerbang logika itu sendiri merupakan gerbang yang terdiri dari dua input, yang dua atau lebih, karena ini bisa ditambah dua input, tiga input, dan lima input, dan seterusnya, tentu saja, yang akan menghasilkan satu output. Nah, ini ada tujuh gerbang logika. Gerbang logika yang pertama, AND gate, yaitu gerbang yang eh, ketika inputannya itu dua-duanya harus true untuk menghasilkan true. Jadi kalau satu saja yang true, ya ini true itu dilambangkan dengan angka satu, false dilambangkan dengan angka 0. Jadi biar sama saja sih. Kalau true satu, false 0. Jadi kalau inputannya false false, n itu false. Ya kalau mau true harus dua-duanya true inputannya. Semua inputannya true. Mau mau dua input, tiga input, dan seterusnya. Kalau tiga input seperti ini kita coba kita tambahkan inputnya output. Jadi, tadi kan di sini dua inputan, dua-duanya true, true. Karena tiga inputan, jadi semuanya harus true. Banyak kalau AND gate dia inputnya harus semuanya harus true. Semua input harus true untuk menghasilkan true. Kalau tiga input berarti tiga-tiga harus true. Dua input, dua-duanya harus true. Sisanya pasti false. Satu true, false. Dua true, satu false. Saya false. Nah, kalau or, dia minimal inputnya satu true, bisa true. Nah, sekarang kita coba lagi dengan tiga input tadi. Ya, or ditambahkan output. Nah, satu true, true. Dua true, true. Ya, minimal satu true. Minimal satu pasti hasil outputnya true. Apalagi semuanya true, pasti true. Nah, kalau not ini cuman sebenarnya cuman not get saja yang inputnya cuma satu, yang outputnya satu dan outputnya juga satu. Not get itu gerbang ketiga ini pada dasarnya kebalikannya. Output merupakan kebalikan dari input. Inputnya false, outputnya true. Inputnya true, outputnya false. Gerbang not ini sederhana. Nah, gerbang non ini sebenarnya singkatan dari not n, gabungan dari gerbang pertama dan gerbang ketiga. Not n disingkat jadi none. Not n. Bentukannya sebenarnya seperti ini. Kalau gerbang n, dia dua-duanya true untuk menghasilkan true. Kalau n, dua-duanya true untuk menghasilkan false. Ya, kebalikannya lah. Kebalikan dari n, n gate.
outputnya kebalikan dari N gerbang pertama. Begitu juga dengan NOR. NOR ini singkatan dari NAT OR. Jadi ini bentuknya seperti ini. Bentukannya sebenarnya seperti ini. Itu keduanya true minimal eh, mohon maaf minimal satu true untuk menghasilkan false. Nah, kalau OR kan minimal satu true untuk true. Kalau NOR minimal satu true untuk false. XOR. XOR itu sendiri sebenarnya saya baru saja temukan ini. Saya otak-atik ini dengan dua input, tiga input, lima input. Proses untuk dua input biar mudah mengikatnya. Saya mengingatnya dengan karena XOR. X ini eksklusif. Jadi untuk dia menghasilkan output true, inputnya harus beda, harus unik sendiri. Jadi kalau satu yang true, dia true, beda. Ya, true dengan false, inputnya adalah true. Nah, kalau true dengan true, ini dua-duanya true. Jadi false, karena sama-sama true. Nah, ini beda. Tadi true ini sama-sama false, false. Beda true. Nah, sedangkan kalau dengan tiga inputan atau lebih, dia berubah fungsi sebenarnya. Kalau pakai pengertian yang ini eksklusif, berarti kalau beda, minimal beda, berarti ini kan beda. Satu, nol, nol, beda. True. Tapi kenapa satu, satu, nol? Ini seharusnya beda kan? Tidak sama. Tidak sama semua. Karena kalau dua input sama semua, false. Beda, true. Ini beda, tapi false. Kalau kalau tiga inputan atau lebih, dia berfungsi untuk mengecek apakah inputnya yang true itu ganjil. Ini yang true ada dua, berarti genap. Dia outputnya false. Kalau inputnya tiga, yang tiga-tiganya ada true tiga, itu baru masukkan true. Nah, coba kita buktikan ke coba input yang lima, yang, yang true satu, true. True-nya dua, false. True-nya tiga, true. True-nya empat, false. True-nya lima, true. Jadi ekspor ini kalau ketika inputannya tiga atau lebih, dia eh, untuk kegunaannya untuk mengecek apakah inputnya ganjil, yang true ganjil atau tidak. Ada berapa konten ini? True-nya tiga, ganjil, hasilnya true. Ya, kalau true-nya empat, hasilnya false. Nah, gitu. XNOR ya kebalikannya XOR saja, yang kepanjangan dari eh, eksklusif not or. Ini kalau beda dia true, ini kalau beda false. Sekarang kita coba eh, ketika inputannya tiga atau lebih. Kita langsung saya coba ke 5. Yes. Nice. Seharusnya kalau XOR dia akan mencari true yang ganjil. Seharusnya di sini dia mencari true yang genap untuk menghasilkan true. Coba kita true satu, ganjil, false. True-nya dua, genap, true. Tiga, ganjil. Empat, genap. eh, Lima, ganjil. Ya,
XOR gate, dia mencari yang true, input true-nya ganjil untuk menghasilkan true. Hmm. Sedangkan kalau XNOR, dia inputnya yang true harus genap untuk menghasilkan true. Di sini dia nol dianggap genap karena tidak ada yang true, jadinya true-nya nol, true-nya kosong, tidak ada, dia menghasilkan true. True-nya satu, ganjil, false. True-nya dua, genap, true. Nah, jadi seperti itu. 7 gerbang logika dasar. Di sini saya mencoba membuat project diimplementasikan ke dalam sebuah game. Karena gamenya, ini tic tac toe yang bulat silang. Tahu? Ya seperti biasa game tic tac toe seperti biasa. Ini sebenarnya rangkaiannya cukup sederhana. Rangkaiannya sebenarnya seperti ini saja yang diulang 9 kali. Dan kenapa saya pakai rangkaian ini? Bukan rangkaian seperti ini, yang lebih sederhana. Karena rangkaian seperti ini, itu rangkaian ini berfungsi untuk ketika sudah memilih satu, ketika sudah memilih ini, maka yang satunya tidak akan nyala. Kalau ini nyala, dia ke bawah. Nah, ya, sebelumnya ini kan tic tac toe ini ada silang dengan bulat. Ini bulatnya saya seperti ini. Jadi memilih. Sebenarnya bisa pakai seperti ini. Kalau true dia kalau true dia bulat, kalau false dia silang. Ini ada bentukan lain juga untuk mengganti output. Ini saya pakai ada yang namanya T flip flop. Ya mungkin saya juga nyari-nyari dapat referensi. Saya coba ya bisa, cuman ya masih kurang paham. Ini intinya nih yang di bagian depan sini, ya saya hapus di sini. Itu ini bagian depan sini T flip flop. Ya materi elektrik seperti itu. Nah, ini saya dan sekarang saya mencoba membuat ini nyala lampu berbentuk bulat dengan berbentuk X. Di sini saya mencoba membuatnya dengan kita lihat dulu bulat dengan X. Saya mencoba mencari mana lampu yang selalu menyala, baik di ketika berbentuk lingkaran atau berbentuk X. Ini berbentuk X, berbentuk lingkaran. Yang saya temukan yaitu di lampu di setiap sudut. Satu, dua, tiga, empat. Ini selalu menyala. Apapun bentuknya. Bulat ataupun X. Nah, jadi saya mencoba pakai OR gate. OR gate itu kan inputnya selalu true minimal satu saja, outputnya true minimal inputnya satu true. Nah, ini coba saya ubah saja biar jelas. Ya, ini 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 plus ini. Kalau dia ini satu, jadi yang sudut-sudut ini dia mengambil output. Eh, cari.
biar dia ngambil dari input, dari output, karena minimal satu saja true pasti true, lagi dua-duanya true. Nah, terus kalau sedangkan yang sisanya ini saya ambilnya dari input. Nih, saya hubungkan dulu satu, dua, tiga, empat ini menjadi satu. Saya ambil dari sini, saya ambil dari atas, bisa diubah-ubah sih. Jadi yang keempat ini intinya seperti itu. eh Empatnya harus, yang sudut ini harus selalu nyala. Jadi gampang saja ngambil dari output pemilihan. Nah, kalau sisanya ini lampu satu, dua, tanda plus yang di tengah, lima lampu yang di tengah seperti ini, dia ngambil dari input. Yang di tengah ngambil satu, yang empat ngambil dari nol. Nah, dua-duanya nyala, dua-duanya nyala. Jadi ini bulat, dua-duanya mati. Merah seperti itu. Saya hubungkan ke T flip flop untuk, kan kalau begini kan capek, satu nyala, kalau mau ganti harus pencet dua kali, nol, satu. Jadi ribet ya nyalanya. Saya hubungkan ke T flip flop ataupun ini true false. Jadi dia, kalau dia satu true, ini saya hubungkan ke, langsung saya coba hubungkan saja. Ini sebenarnya sama saja. Kalau dia true bulat, kalau dia false silang. Jadi yang awalnya harus dua kali pencet, bisa satu kali pencet saja untuk menggonta-ganti. Ini yang sederhananya. Cuman ketika di dalam game, kalau layar satu pencet bulat, layar dua seharusnya tidak boleh memencet ini lagi, karena nanti tidak terbentuk. Nah, jadi oleh karena itu, ya seperti ini, satu bulat, layar satu sudah memilih bagian kiri atas, layar dua, kalau mau pencet, tidak berubah. Sedangkan kalau layar satunya pilih yang kedua, layar satu pilih yang kedua, layar kedua pilih yang tadi, dia mau berubah. Nah, karena saya mencoba pakai ini, lihat dari referensi-referensi. Dia hanya menerima satu saja. Ini pilihan, milih yang atas atau yang bawah. Kalau atas, ya atasnya nyala. Kalau bawah, bawahnya nyala. Jadi kalau dua-duanya, dia tidak berubah. Pilihan pertama, cuma satu pilihan. Nah, kalau dimatikan, atas gantian. Ya biar membatalkan, dia ini sih lebih di bagian di non gate yang di sini. Kan ketika di false, ini true. Di bagian sini dan di bagian sini. Ketika ini false false, untuk merubah ini, untuk menyalakannya ini harus dua-duanya harus true. Dua-duanya harus true biar nyala. Nah, sedangkan kalau seperti ini, dia kan karena dijaga dengan ini bagaimanapun caranya, dia kan tidak akan, dua-duanya tidak akan true, kecuali dimatikan. Ini true. Hmm. Intinya seperti itu.
Jadi ini rangkaian ya rangkaian satu tadi yang diulang 9 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 untuk setiap titik ini. Nah, jadi ya tinggal player satu, player 2, ganti lagi player satu, ganti lagi player 2, ganti lagi player 2, sorry, salah. Gantian lagi player satu. Nah, player 2 silang, silang, menang. Ya belum ada pendeteksinya sih sebenarnya. Saya mencoba bikin cari-cari referensi lumayan rumit, susah juga jelasinnya. Ini juga saya mencoba menjelaskan ini cukup rumit dan ada sih banyak referensi. Saya coba cari dan mungkin seperti itu saja video kali ini untuk menjelaskan gerbang logika dengan project yang saya coba bikin yaitu tic-tac-toe. Dan sampai sini mohon maaf jika ada kekurangan ataupun penyampaian saya yang kurang jelas. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.